Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dalam catatan Pak Nain. Kali ini kita akan membahas tentang bangun ruang sisi lengkung. Kita mulai dengan tabung. Banyak sekali benda-benda di sekitar kita yang mempunyai bentuk dasar tabung. Misalnya drum aspal, kaleng cat, kaleng biskuit, potongan ruas bambu, gendang, dan masih banyak lagi yang lainnya. Nah, gambar yang nampak ini merupakan abstraksi dari tabung. Nah, karena tabung itu memiliki tutup dan alas. Nah, tutup dan alasnya itu berbentuk lingkaran. Karena berbentuk lingkaran, maka tutup dan alas tabung itu memiliki diameter. Ini merupakan diameter. Nah, kemudian tabung juga memiliki tinggi. Nah, ini disebut dengan tinggi tabung. Karena mempunyai diameter, maka sudah pasti memiliki jari-jari. Di mana kita tahu bahwa jari-jari itu adalah setengah dari panjang diameter. Kita lihat bagaimana cara menentukan luas permukaan tabung. Jika tabung atau benda berbentuk dasar tabung kita buka, maka kita peroleh unsur-unsur tabung, yaitu 2 buah lingkaran sebagai alas dan atap tabung atau tutup tabung, kemudian 1 buah persegi panjang sebagai bidang lengkungnya atau selimut tabung. Rangkaian ketiga bidang datar itu disebut sebagai jaring-jaring tabung. Kita perhatikan abstraksi tabung berikut. Nah, atap atau tutup tabung itu berbentuk lingkaran, memiliki jari-jari R. Kemudian selimut tabung berbentuk persegi panjang. Nah, karena kita tahu bahwa alas tabung berbentuk lingkaran, maka selimut tabung ini mengikuti alas tabung, sehingga panjang selimut tabung ini sama dengan keliling lingkaran. Nah, kita tahu keliling lingkaran adalah 2 pi r, menggunakan rumus 2 pi r, sehingga panjang selimut tabung ini sama dengan 2 pi r. Sementara ini merupakan tinggi tabung. Nah, sehingga lebar tabung ini sama dengan T atau tinggi tabung. Kemudian ini merupakan alas tabung. Terlihat bahwa jaring-jaring tabung itu terdiri atas selimut tabung yang berupa persegi panjang dengan panjang selimut sama dengan keliling lingkaran alas tabung atau 2 pi r, dan lebar selimut sama dengan tinggi tabung. 2 lingkaran baik alas dan tutup tabung dengan jari-jari R. Perhatikan bahwa atap atau tutup tabung berbentuk lingkaran, sehingga luas tutup itu sama dengan luas lingkaran, yaitu pi r kuadrat. Sedangkan selimut tabung ini berbentuk persegi panjang. Dengan demikian luas selimut itu sama dengan luas persegi panjang. Nah, kita tahu bahwa rumus luas persegi panjang adalah P kali L atau panjang kali lebar. Sedangkan panjang selimut tabung ini kan sama dengan keliling alas 2 pi r. Maka luas selimut tabung merupakan 2 pi r kali tinggi atau 2 pi rt. Selanjutnya, alas tabung juga berbentuk lingkaran, sehingga luas alas tabung itu sama dengan luas lingkaran. Nah, kita tahu luas lingkaran adalah pi r kuadrat.
Dengan demikian luas permukaan tabung itu sama dengan luas tutup tabung tambah luas selimut tabung tambah luas alas. Ini tambah ini ditambah dengan ini. Karena luas tutup tadi pi R kuadrat ya, dan luas selimut 2 pi RT dan luas alas pi R kuadrat juga, sehingga diperoleh pi R kuadrat tambah 2 pi RT tambah pi R kuadrat. Maka diperoleh 2 pi R kuadrat tambah 2 pi RT atau tinggi sama dengan 2 pi R kali dalam kurung R tambah T. Jadi dengan demikian luas permukaan tabung adalah 2 pi R kali R tambah T. Jadi ini kita sudah temukan rumus untuk menghitung atau menentukan luas permukaan tabung, yaitu 2 pi R dalam kurung R tambah T, di mana R itu adalah jari-jari lingkaran, T itu adalah tinggi, dan Pi itu bisa menggunakan 22/7 atau 3,14. Selanjutnya kita lihat volume tabung. Tabung sendiri merupakan pendekatan dari prisma segi N, di mana N mendekati tak hingga. Nah, artinya jika rusuk-rusuk pada alas prisma diperbanyak, maka akan membentuk sebuah tabung di mana hanya mendekati satu bidang alas, satu bidang atas, dan satu sisi tegak. Karena alas dan tutup tabung berbentuk lingkaran, maka volume tabung adalah perkalian luas daerah lingkaran alas dengan tinggi tabung. Dengan demikian volume tabung sama dengan luas alas kali tinggi tabung. Kita tahu luas alas adalah pi R kuadrat kali T, sehingga volume tabung bisa ditentukan dengan menggunakan rumus pi R kuadrat T, di mana R adalah jari-jari lingkaran alas tabung dan T merupakan tinggi tabung. Selanjutnya kita lihat kerucut. Nah, wujud kerucut sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya nasi tumpeng, tempat es krim, atau anyaman topi petani juga berbentuk kerucut. Abstraksi bentuk kerucut itu seperti yang nampak ini dalam tayangan ini, ada digambar dalam tayangan ini. Nah, kita lihat bagaimana menentukan luas permukaan kerucut. Kita tahu bahwa kerucut tersusun dari dua bangun datar, yaitu lingkaran sebagai alas dan selimut berupa bidang lingkung atau juring lingkaran. Kedua bangun datar yang menyusun kerucut tersebut disebut jaring-jaring kerucut. Nah, ini kerucut, perhatikan ini merupakan kerucut dengan titik puncak T. Ya. Kemudian ini kerucut pada saat selimut kerucut ini dibuka. Nah, ini misalnya kita ilustrasikan, kalau kita iris ini dari titik puncak T ini ke A, kemudian kita buka, maka dia selimut tabung membentuk seperti ini. Ya, ini alas tabung. Nah, di mana ini menjadi juring lingkaran. Kalau ini kita lanjutkan A ke A aksen lagi terus menjadi lingkaran, sehingga A T dengan A aksen itu menjadi juring lingkaran. Jadi selimut tabung sendiri berbentuk seperti juring lingkaran dengan panjang busur 2 pi R. Nah, jari-jari TA atau TA aksen adalah S. Selanjutnya, juring TA A aksen terdapat pada lingkaran yang berjari-jari TA. Ada pada lingkaran ini, jari-jari TA. Atau S. Ya, jari-jari TA atau S. Dan panjang busur AA aksen merupakan keliling lingkaran dengan jari-jari R.
Nah, dari sini kita bisa lihat perbandingan luas juring TAA aksen, ini luas juring TAA aksen dibagi dengan luas lingkaran, berbanding luas lingkaran. Itu sama dengan perbandingan antara panjang busur AA aksen kemudian dengan keliling lingkaran. Nah, sebagaimana kita sudah pelajari pada kelas 8. Dengan demikian, karena luas lingkaran itu, luas lingkaran T ini adalah PS pangkat 2. Kenapa? Karena jari-jarinya S. Dan panjang busur A aksen ini adalah 2 PR ini. Panjang busur A aksen 2 PR. Sedangkan dan keliling lingkaran T ini adalah 2 PS. Ya, karena jari-jarinya S. Maka kita peroleh luas juring TA aksen per PS pangkat 2 sama dengan 2 PR per 2 PS. Dengan demikian luas juring TA aksen sama dengan 2 PR per 2 PS kali PS pangkat 2 atau luas lingkaran ini. Nah, dengan demikian luas juring TA aksen ini habis. P R tersisa R, kemudian P S pangkat 2 bagi S sama dengan S, sehingga luas juring TA aksen sama dengan PRS. Nah, kita tahu bahwa juring ini merupakan selimut kerucut. Dengan demikian luas selimut kerucut sama dengan luas juring TA aksen sama dengan PRS. Jadi kita sudah peroleh bagaimana menentukan luas selimut kerucut. Dengan demikian, luas permukaan kerucut yaitu luas lingkaran ini sebagai alas ditambah dengan luas selimut kerucut. Sehingga luas lingkaran sendiri kan PR pangkat 2. Sedangkan luas selimut kerucut sudah kita peroleh di atas PRS. Sehingga menjadi PR pangkat 2 tambah PRS. Hasilnya adalah PR dalam kurung R tambah S. Jadi luas permukaan kerucut adalah PR dalam kurung R tambah S. Selanjutnya kita lihat volume kerucut. Kerucut dapat dipandang sebagai limas yang alasnya berbentuk lingkaran. Nah, oleh karena itu volume kerucut dapat dirumuskan sebagai berikut. Volume kerucut sama dengan 1/3 PR pangkat 2 kali T. Ya, 1/3 PR kuadrat T. Hubungan antara R, T dan apotema, ya, R, T dan apotema adalah S pangkat 2 S kuadrat sama dengan R kuadrat tambah T kuadrat. Kita ingat teorema Pythagoras kan? Nah, dengan demikian, kalau yang dicari adalah T tinggi, T pangkat 2, maka berlaku S pangkat 2, S kuadrat dikurangi R kuadrat. Dan jika yang minta ditentukan adalah R pangkat 2 atau R kuadrat, maka berlaku S kuadrat dikurangi R kuadrat. Sebagaimana yang sudah kita pernah pelajari pada kelas 8 pada materi teorema Pythagoras. Selanjutnya kita lihat bola. Nah, wujud idealisasi dari bola sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya bola yang digunakan dalam berbagai pertandingan olahraga seperti bola basket, bola tenis, bola sepak atau sepak bola dengan tolak peluru. Selain itu, dapat kita jumpai kubah berbagai macam bangunan, misalnya masjid, gereja, gedung olahraga, dan lain-lain. Kubah-kubah bangun tersebut, kalau kita perhatikan, mempunyai bentuk dasar setengah bola. Bentuk bola dapat juga kita jumpai dalam bentuk globe. Pernah lihat globe kan? Yaitu model bola bumi, dan lain-lain. Ini adalah abstraksi daripada bola. Juga memiliki jari-jari.
Kita lihat bagaimana menentukan luas permukaan bola. Nah, jika kita ambil satu buah jeruk menyerupai bola, kemudian kita belah menjadi dua bagian yang sama besar, seperti ini. Selanjutnya kita ciplakkan belahan jeruk ini. Belahan jeruk ini kita ciplakkan pada kertas menjadi beberapa lingkaran. Ini terbentuk. Ya, kita ciplakkan lingkaran pertama, lingkaran kedua, lingkaran ketiga, terserah sampai berapa lingkaran, 5 atau lebih. Selanjutnya kita tempelkan potongan kulit jeruk pada lingkaran hasil ciplakan belahan jeruk tadi. Ya. Tempelkan kulit jeruk, dibuka, tempelkan semua. Kalau habis satu, penuh satu, pindah lagi pada lingkaran yang lain. Jika lingkaran ini penuh, pindah lagi lingkaran pada lingkaran ini. Jika pada lingkaran ini penuh, kita pindah lagi pada lingkaran ini sampai kulit jeruk itu habis. Nah, jika lingkaran pertama itu sudah penuh seperti tadi dengan potongan kulit jeruk, ya tempelkan pada kulit, tempelkan potongan kulit jeruk lainnya pada lingkaran selanjutnya. Maka kita akan menemukan 4 lingkaran yang tertutup penuh oleh potongan kulit jeruk. Karena kulit jeruk dapat memenuhi 4 lingkaran, maka kita peroleh luas bola itu sama dengan 4 kali luas lingkaran. Nah, kita tahu bahwa luas lingkaran adalah pi r kuadrat, sehingga kita peroleh 4 kali pi r kuadrat. Maka luas bola sama dengan 4 pi r kuadrat. Dengan pi 33,14 atau 22/7 dan R adalah jari-jari. Selanjutnya kita lihat volume bola. Jika kita siapkan bola plastik yang dilubangi, selanjutnya kita siapkan juga model kerucut dari karton yang agak keras dengan ketentuan diameter kerucut sama dengan diameter bola, tinggi kerucut sama dengan jari-jari bola. Kemudian kita masukkan beras ke dalam kerucut hingga penuh dan kita tuangkan beras tersebut ke dalam bola. Ini misalnya ilustrasinya. Maka kita mendapatkan 4 kali beras dari kerucut dituangkan ke dalam bola hingga bola terisi penuh. Ya, dengan catatan tadi ya, diameter kerucut sama dengan diameter bola dan tinggi kerucut sama dengan jari-jari bola. Kita lihat contoh-contoh soal. Nah, dengan demikian kita peroleh bahwa volume bola sama dengan 4/3 pi r pangkat 3. Kita lihat contoh-contoh soal. Sebuah tabung memiliki jari-jari 10 cm dan tinggi 20 cm. Kita diminta untuk menentukan luas permukaan tabung. Nah, penyelesaiannya, yang pertama kita identifikasi apa-apa yang diketahui dari soal. Kita lihat bahwa yang diketahui dari soal ini kan jari-jari, R sama dengan 10 cm dan tinggi sama dengan 20 cm. Berarti T sama dengan 20 cm. Kita diminta untuk menentukan luas permukaan. Ini luas permukaan yang ditanyakan, luas permukaan tabung. Nah, ini bisa dijawab dengan menggunakan rumus tadi, sehingga luas permukaan tabung diperoleh sama dengan 2 pi r kali R tambah T. Nah, kita tahu R sudah ada, T sudah ada, maka tinggal kita masukkan 2 kali 3,14 kali 10 cm kali 10 cm tambah 20 cm. Hasilnya sama dengan 1884 cm kuadrat. Selanjutnya, kita diberi soal misalnya sebuah pabrik akan memproduksi 10.000 batang paralon yang panjangnya per batang 4 meter dan diameternya 7 cm. Paralon tersebut terbuat dari PVC. Ya, paralon tersebut terbuat dari PVC. Berapakah luas seluruh paralon yang diproduksi? Nah, perhatikan hal apa yang diketahui. Sekali lagi kita perlu identifikasi
hal-hal yang diketahui. Yang pertama, banyak paralon, itu sebanyak 10.000 batang. Kemudian panjang paralon atau tinggi tabung sama dengan 4 meter. Kemudian diameter paralon sama dengan 7 cm. Nah, karena ini meter, maka ini kita ubah ke meter. Jadi 7 cm kita bagi 100 sama dengan 0,07 meter. Kemudian luas seluruh paralon yang diproduksi, ya, itu yang ditanyakan. Yang demikian bisa kita selesaikan bahwa yang ditanyakan adalah luas seluruh paralon yang diproduksi. Kita tahu paralon tanpa tutup dan tanpa alas. Nah, dengan demikian luas seluruh paralon itu adalah luas selimut tabung saja dikali dengan banyaknya paralon. Nah, kita tahu bahwa luas selimut tabung itu kan 2 PRT. Ya. Sehingga kita dapatkan 2 PRT dikali banyaknya paralon kan 10.000 tadi. Sehingga sama dengan 2 PRT kali 10.000. Nah, kita menggunakan Pi 22/7 sehingga kita peroleh 2 kali 22/7 kali 0,07 meter per 2 kali 4 meter kali 10.000. Maka kita peroleh 8.800 meter bujur sangkar meter kuadrat. Selanjutnya kita lihat soal lain. Misalnya, terdapat sebuah tandon air dengan diameter 70 cm dan tinggi 1 meter penuh berisi air. Air dalam tandon tersebut digunakan untuk menyiram kebun sehingga tinggi air dalam tandon menjadi 60 cm. Berapa literkah volume air yang digunakan untuk menyiram kebun? Ya, lagi-lagi adalah kita mengidentifikasi hal-hal yang diketahui. Jadi ini penting. Kapan kita salah mengidentifikasi, maka permasalahan tersebut tidak bisa terpecahkan atau pemecahannya salah. Kita tahu bahwa yang diketahui adalah diameter tandon. Ingat, diameter tandon 70 cm. Maka kita konversi ke jari-jari. Jari-jarinya sama dengan 35 cm, setengah dari 70. Kemudian yang diketahui yang lain adalah tinggi tandon 1 meter. Kita konversi ke cm karena ini cm, sehingga 1 meter ini kita konversi ke cm menjadi 100 cm. Selanjutnya, tinggi air setelah digunakan sama dengan 60. Kita tahu bahwa tinggi air awal itu kan 70. Ya. Tinggi tandon itu 70. Nah, tinggi air setelah digunakan 60 cm. Maka dengan demikian tinggi air terpakai sama dengan 40 cm. Ya, karena kita tahu bahwa tinggi air itu adalah 1 meter, yang terpakai yang setelah digunakan masih tersisa 60 cm, berarti yang terpakai hanya 40 cm tingginya. Tinggi air ya, bukan volume. Nah, sekarang kita diminta untuk menentukan apa? Di sini kita lihat berapa liter volume air yang digunakan. Berarti yang minta ditentukan adalah volume air untuk menyiram kebun. Volume air untuk menyiram kebun, yang digunakan untuk menyiram kebun. Nah, kita jawab pertama, volume air untuk menyiram kebun itu sama dengan PR kuadrat T. T yang terpakai ya, yang T yang terpakai. Maka ini kita peroleh 22/7, kita menapi 22/7 kali 35. Kenapa? Karena 35 habis dibagi 7. Kali 35 cm kali 40 cm, yaitu tinggi air terpakai tadi 40 cm. 35 bagi 75, 5 kali 22 kali 35 kali 40, maka kita peroleh 154.000 cm kubik. Sama dengan 154. Ini kita konversi, kalau kita konversi ke liter sama dengan 154 liter.
Selanjutnya kita lihat soal yang lain, misalnya kita diminta untuk menentukan luas permukaan kerucut yang berjari-jari 7 cm dan tinggi 24 cm. Ya, kita tinggal ingat lagi apa hal-hal yang diketahui, yaitu jari-jari kerucut, kemudian tinggi kerucut. Jari-jarinya 7, tingginya 24. Kita lihat apa yang ditanyakan. Di sini ditanyakan tentukan luas, sehingga yang ditanyakan adalah luas permukaan kerucut. Nah, penyelesaiannya atau jawabannya, pertama kita cari dulu S ya, atau selimutnya. S garis pelukis daripada kerucut sama dengan akar R kuadrat tambah T kuadrat. Nah, kita tahu R-nya jari-jarinya 7 kuadrat 7, maka di sini kita tulis 7 kuadrat tambah tingginya 24 cm, sehingga menjadi 7 kuadrat tambah 24 kuadrat ya, dalam bentuk akar. Diperoleh 49 tambah 576, yaitu sama dengan 625. Jadi akar 625 sama dengan 25 cm. Kita sudah dapat panjang garis pelukis atau S-nya sama dengan 25 cm. Nah, sekarang tinggal kita cari adalah luas permukaan kerucut. Kita tahu luas permukaan kerucut itu menggunakan rumus PR dalam kurung R tambah S. Dengan demikian, P-nya kita gunakan 22/7, R-nya 7. Maka di dalam juga 7, karena TS-nya sama dengan 25, 7 tambah 25. Maka diperoleh 7 bagi 7, ini tinggal 22. Ya. 7 tambah 25 sama 32, 32 kali 22, kita peroleh 704 cm kuadrat. Nah, kita lihat lagi ada soal selanjutnya. Ibu Aisyah membuat nasi tumpeng berbentuk kerucut. Ya, nasi tumpeng berarti soal tentang kerucut. Dengan jari-jari 14 cm dan tinggi 48 cm. Kita diminta untuk menentukan volume nasi tumpeng yang dibuat Ibu Aisyah. Sekali lagi, yang pertama tentu saja kita mengidentifikasi hal-hal yang diketahui. Ya, jadi kalau identifikasi kita berhasil, ya, dan rumusnya kita ingat, ya mudah saja berarti. Ya, berarti setelah kita identifikasi bahwa teridentifikasi R tumpeng atau jari-jarinya 14 cm, tinggi tumpeng 48 cm. Volume tumpeng ini yang ditanyakan. Dengan demikian tinggal kita jawab, kita menggunakan rumus volume kerucut, yaitu 1/3 PR kuadrat T. Tinggal kita masukkan ini. 1/3 kali P-nya 22/7. Jari-jari tumpeng 14, karena di sini kuadrat berarti 14 kali 14, kemudian tinggi tumpeng 48, maka menghasilkan 9.856 cm3. Kita lihat lagi soal selanjutnya. Ya, masih ada soalnya. Sebuah pabrik akan memproduksi 1000 bola plastik dengan diameter 21 cm. Biaya yang diperlukan 50.000 per meter persegi. Kita diminta untuk menentukan biaya produksi seluruh bola tersebut. Nah, kita tahu banyak bola diproduksi 1000. Kemudian diameter bola yang diketahui 21 cm. Biaya produksi per meter persegi 50.000 rupiah. Dengan demikian, yang ditanyakan di sini, kita tahu yang ditanyakan tentukan biaya produksi seluruh bola. Maka yang ditanyakan berarti biaya produksi seluruhnya, seluruh bola tadi. Nah, ini bisa kita selesaikan dengan cara menentukan luas bola seluruhnya, yaitu luas bola dikali banyaknya bola. Kita tahu rumus luas bola kan 4 PR pangkat 2 dikali 1000. Maka diperoleh 4 kali 22/7 P-nya, kemudian kali 21 cm per 2. Kenapa 21 cm per 2? Karena ini 21 cm tadi itu adalah diameter. Nah, sedangkan jari-jari itu kan setengah dari diameter, maka ini 21 dibagi 2 atau setengah dari diameter.
Karena R-nya kuadrat, maka ini 21 per 2 cm dikali 21 per 2 cm kali 1000. Maka hasilnya yang kita peroleh 1.386.000 cm kuadrat. Atau kalau kita konversi ke meter menjadi 138,6 meter kuadrat. Kita lihat lagi selanjutnya. Berapa biaya produksi seluruhnya? Di sini kan kita sudah peroleh luas bola seluruhnya. Yang ditanya adalah biaya produksi seluruhnya. Nah, kita tahu yang diproduksikan 1000 bola, luas bola 138 mana. Jika biaya produksinya 50.000, maka kita peroleh biaya produksi yaitu luas bola seluruhnya dikalikan dengan biaya produksi per meter persegi. Kita tahu luas bola itu 138,6, itu tinggal kita kalikan dengan biaya produksi per meter persegi, sama dengan 6.930.000. 138,6 kali 50.000 sama dengan 6.930.000. Oke, selanjutnya kita lihat lagi soal yang lain. Di sini sebuah ember berbentuk tabung dengan diameter 35 cm dan tinggi 50 cm akan diisi air hingga penuh. Pengisian tersebut menggunakan gayung yang terbuat dari batok kelapa berbentuk setengah bola. Ya, batok kelapa berbentuk setengah bola dengan diameter 14 cm. Berapa gayung yang diperlukan untuk menuangkan air ke dalam ember hingga penuh? Nah, di sini lagi-lagi kita identifikasi. Yang diketahui apa? Diameter ember sama dengan 35 cm. Kemudian tinggi ember tadi sama dengan 50 cm ini. Kemudian diameter gayung 14 cm yang setengah bola tadi. Dengan demikian banyak gayung untuk menuangkan air ke dalam ember hingga penuh, itu yang ditanyakan. Nah, tentu saja kita cari terlebih dahulu adalah volume ember. Volume ember sama dengan PR kuadrat T, luas alas tabung kali tinggi. Maka kita peroleh 22/7 kali 35/2 kali 35/2 kali 50. Kita peroleh volume ember 48.125 cm kubik. Nah, sekarang volume ember sudah kita peroleh, tinggal kita cari volume gayung. Volume gayung adalah setengah volume bola. Ya, karena gayungnya itu setengah bola, maka volume gayung adalah setengah kali volume bola. Kita tahu kan volume bola tadi 4/3 pi r pangkat 3. Itu kita kalikan dengan setengah, maka hasilnya kita tahu bahwa pi 22/7 R-nya sama dengan 7 cm. Ini yang kita tahu, sehingga kita peroleh hasilnya sama dengan 718,67 cm kubik. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.